Izin lanjutkan yang mulia. Masih ke Pak Ipan Sitanggang ya. Tadi kan Bapak menyampaikan sedikit gitu ya Pak, sedikit dari rekan saya pertanyaannya apa yang terkait cek-cek Bapak ini tidak senilai 16 miliar ya Pak yang Bapak punya. Iya, Bukti 2017 sampai 18. Oke, 2017 sampai 2018. Baik. Tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa ada perhitungan 16 miliar itu dapat rincian dari pihak KBN. Atau itu klaim pihak KBN atau Pak memang data Bapak emang 16 miliar, Pak? Kan Bapak di sini kan posisinya Data dari KBN, Pak. data realnya berapa Bapak yang terima beton itu berapa, Pak? Perhitungannya dari pihak Nikita Sari. Kan Bapak selama ini melakukan pembayaran kepada Pak Widodo melalui cek. Iya. Pasti kan tercatat di bagian keuangan PT Nikita Sari. Pertanyaan saya, cek yang telah dikeluarkan oleh PT Nikita Sari ini sejumlah 16M atau 14M yang sesuai dengan data yang Bapak sesuai dengan data yang Bapak punya. Yang Bapak bilang nggak se 16 data yang Bapak punya ini ceknya tidak sampai 16M. Iya. Ini kan nggak signifikan Pak. Ini cuma seberapa? Ini saya hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cek. Kalau kita lihat secara kasar tidak sampai 16M Pak ceknya. Betul, itu 2017 sampai 18, Pak. Ini di BAP Bapak ya Pak yang saya baca ya Pak di poin 11. Ya. Itu 2016 sudah saya terangkan tadi, memang kita pindah kantor dari sama juga di daerah situ, tapi berkas kita banyak hilang. Pada saat 2017 awal itu kan kita membuka PO lagi, tapi pada dengan syarat utang 2016 itu harus lunas. Jadi itu setelah kita lunasi, kalau masalah ada 2017 itu lunasannya gitu. Baru kita bisa PO lagi, PO 2017 gitu. Jadi yang di 2016 itu ada hutang Bapak ke KBN. Tidak ada utang. Nah, tadi yang Bapak bilang yang melunasi hutang itu apa tuh Pak? Pelunasan. Jadi kan tadi Bapak bilang kan bisa melakukan PO lagi 2017 kalau sudah melunasi tagihan di KBN di tahun sebelumnya. Maksud saya terhutang itu kekurangan pembayaran. Kan biasanya misalkan dari mulai bulan 2016 itu mulai dari bulan contohnya kita PO beton mulai dari Juni atau Mei, kita kan buka ceknya terus nih, buka cek, dan nanti pada penutupan nanti kadang-kadang kita, kalau saya nih pasti kekurangan bayar berapa. Itulah kubayarkan kalau masalah di awal Januari 2017. Saya mau fokus ke 16 miliar ya. Maksud saya gini Pak, beton yang diterima oleh PT Nikita Sari, apakah jumlahnya sebesar 16 miliar atau berapa Pak? Ya kurang lebih segitu Pak. Datanya dari mana Bapak punya? Hilang karena pindahan gedung itu kantor. Datanya Kan tadi Bapak bilang kan semua pemesanan Bapak ini melalui PO. ya itu. Bapak terbitkan PO dari PT Nikita Sari ke PT KBN Prima Beton. Ya. Nah, dari PO itu rekapan Bapak apakah senilai 16 miliar? Pertanyaan saya apakah PO Bapak yang data PO yang Bapak punya itu senilai 16 miliar atau tidak? Begini Pak, PO yang kita buat, contohnya satu PO itu 3.000 kubik, yang datang ke lapangan juga selamanya 3.000, bisa 1.500, bisa 2.000. Nah gitu. Jadi PO kita itu nggak serta-merta nggak mesti harus sama dengan pembayaran. PO itu yang pasti PO di awal, tapi penerimaan itu bisa setengahnya aja. Baik. Berarti kan kalau PO itu tidak sesuai dengan pengiriman realnya. Betul. Nah, lalu di lapangan, Bapak setelah menerima kubikasi beton itu, apakah ada tanda terima di pihak bagian lapangan Bapak, di proyek Bapak? Misal contoh ada BAST atau ada apa? Yang pasti. Ada nggak rekapannya Pak? Pertanyaan saya hanya mau fokus, apakah memang benar total tagihan Bapak ini 16 miliar? Sedangkan kalau di BAP Bapak di poin 11, itu nggak nyampe 16 miliar Pak.
Pembayaran saya sesuai cek 2017-18 Pak ya? Iya, 2017-2018. Kan saya terangin tadi karena di 2016 itu saya nggak terekam. Berarti di 2016 itu Bapak ada pemesanan sampai 16 miliar? Dari 2016 sampai 18. Sinilnya segitu. Kira-kira. Oke, baik. Sama satu lagi Pak, yang masalah tadi Bapak ada dikonfirmasi terkait pencairan cek Bapak di Bank DKI di kawasan PT KBN. Betul. Nah, pada saat pencairan itu, apakah Bapak diinformasikan tidak sama pihak banknya siapa yang mencairkan? Itu Bank DKI di kawasan KBN Cakung atau di KBN Marunda, Pak? Setahu saya tidak tahu KBN yang, karena kantor KBN ini kan saya tahunya hanya plan. Tapi yang penting KBN ada Bank DKI cabang di KBN, tapi posisinya saya nggak tahu posisinya. Oh, berarti dicairkan di Bank DKI PT KBN. Betul. Oke, Di baik. daerah situ gitu ya. Yang mencairkan siapa tahu Bapak? Yang pasti Pak Widodo sendiri. Bapak dapat informasi itu dari siapa? Kok Bapak bilang Pak Widodo telepon pihak bank? Ya, Pak. Siapa lagi Pak? Selain Pak Widodo? Ada juga memang beberapa kali, saya sudah lupa, selain Pak Widodo ada memang. Berapa orang Pak? Seingat Bapak? 2, 3, 4. Itu udah lupa saya Pak. Yang ingat hanya Pak Widodo Pak? Seingat saya hanya Pak Widodo. Tapi karena terlalu sering di sana pencairan cek PT kita, setahu saya oleh KBN ya udah, itu udah Pak Widodo dulu. Enggak, maksud saya itu kan asumsi Bapak kan? Iya. Maksud saya Bapak dapat informasi dari pihak bank, oh ya nih Pak Ipan, ini Pak Widodo yang mencairkan gitu loh. Ataukah memang ada pihak-pihak lain Pak yang mencairkan? Karena kan di sini kan Pak Widodo ini disangkakan kan ada kerugian negara lah Pak, ada tindak pidana korupsi. Itu maksud saya. Siapakah pihak siapa lagi Pak yang mencairkan? Yang Bapak ingat Pak? Jangan Bapak tutup-tutupi maksud saya Pak. Saya tidak menutupi Pak, cuman kita karena terobsesi aja dengan Pak Widodo aja yang sendiri mencairkan. Tapi ada memang beberapa kali selain Pak Widodo ada memang. Ada Pak? Ada. Lebih dari 2 orang Pak? Ya, Lebih dari 2 orang atau 3 orang atau 1 orang? kayaknya 1 orang aja. 1 orang. 1 orang. Yang informasi dari Bank DKI itu cek di periode tahun berapa Pak? 2017 kan di sini kan yang tercatat 2017 yang Bapak punya data kan 2017 sampai 2018. Apakah sebelum dari yang sebelum periode 2017, apakah di periode 2017 dan 2018 yang Bapak dapat informasi dari Bank DKI? Dari 2016 Pak. 2016. Ya. Ke Pak Dasuki. Ya Pak. Pak Dasuki selama ini melakukan pemesanan ke Prima Beton KBN. Ya. Kan selama ini melakukan order ke Pak Widodo langsung. Betul. Tidak pernah menerbitkan PO. Tidak. Bapak di sini ada menyampaikan katanya di BAP Bapak nomor 9 total pembayaran Bapak 6 miliar 200 juta sekian. Iya. Nah, dasar perhitungan 6 miliar ini apa Pak? Bapak bisa menyimpulkan kalau memang ada tagihan Bapak yang Bapak bayarkan ke pihak Prima Beton melalui Pak Widodo ini 6 miliar sekian Pak. Dari kwitansi. Dari kwitansi Pak. Iya Pak. Yang minta nanya Pak Widodo. Dari kwitansi ini apakah nilainya sesuai Pak? Sesuai 6 miliar? Kalau saya lihat sih nggak nyampe 6 miliar Pak. Itu data-data yang ada di saya juga. Bukan dari pihak KBN yang menyatakan 6 miliar. Setelah ada perkara ini ada yang mendatangi ke Bapak, ke Pak Dasuki, orang Prima Beton bilang oh tagihan kamu 6 miliar membayar ke kami. Kalau yang datang ke saya 1,2 miliar bilang Pak. 1,2 miliar. Iya, kalau itu belanja saya semua itu Pak. Dari tahun 2014 atau 2015 sampai 2019. Bapak melakukan pembayaran ke Pak Widodo pasti melalui tunai Pak?
cash ini, cash semua Pak, nggak ada pakai cek. Ada yang terakhir Pak, Pak itu suruh transfer ke KBN. Oh KBN. Bapak selama melakukan, Bapak order di Prima Beton sejak tahun berapa Pak? Order beton ke Prima Beton? Mungkin 2014-2015 ya Pak. Yang terakhir, Pak. 2014 sampai 2015? Ingat-ingat Pak? Mungkin 2014 atau 2015 sampai 2019 Pak. 2019, baik. Sepanjang periode itu, apakah Bapak pernah didatangi oleh pihak KBN selain Pak Widodo? Misal dari pihak collection? Tidak Pak. Tidak. Di 2019? Nggak pernah ada yang lagi ke Bapak? Nah, itu yang 2020 kan Pak. Pak Rina gitu Pak. Pak Rina? Dari tahun 2014 sampai 2018 ya Pak? 2019 kan. Oh 2019, maaf. Oke. Baik, ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ya. Di BAP Bapak nomor 11, Bapak tadi menyampaikan yang terkait dengan kelebihan bayar Bapak ya, yang sekitar 2 miliar sekian. Iya. Nah, di sini kan Bapak disampaikan ada saudara Hedi Hermawan, salah satu tim Prima Beton, yang datang menyampaikan kalau Bapak PT Mahili ada kelebihan bayar 2 miliar. Itu. Nah, di sini juga dia menyatakan pada saat Hedi Hermawan ini Pak beserta tim datang ke Bapak, dia menyampaikan apa Pak? Apakah ada kekurangan bayar, ataukah ada penagihan, ataukah memang sudah lunas tapi ada kelebihan bayar? Dia bawa penagihan. Oh, penagihan. Begitu bawa penagihan, tim 2 mobil. Oke, selama ini saya kalau misalnya bayar, kita ngikutin yang dikirim di lapangan, surat jalan, buktinya ada semua ya. Saya cek dulu kalau saya masuk hutan. Oke, saya minta waktu seminggu karena untuk mengecek surat-surat yang udah surat jalan, bukti-bukti pengiriman kan, sama cek-cek semua. Setelah kita cek, adu argumen, sempat saya ngomong juga, kalau misalnya saya uangnya lebih, saya minta, kalau misalnya saya kurang, saya bayar langsung di depan ibu-ibu yang pada datang ke sini ya. Di situ kita sempat dia pada inilah keras ngomongnya kan. Oke, kalau gitu saya tantangin lagi. Kalau misalnya uang kita lebih gimana nih? Kalau misalnya saya kurang, saya bayar sekarang kan. Tapi saya minta waktu karena saya kan butuh surat jalan, pengiriman ada semua. Begitu seminggu, dia datang lagi. Akhirnya dia, oh berarti kesalahan dari pihak KBN-nya. Disangkanya dia, saya uangnya dia itu masih di saya. Oh, berarti dari pihak KBN yang menyampaikan ke Bapak bahwa memang Bapak ada kelebihan bayar ya, 2 miliar dari pihak. Dianya tuh nagih. Jadi setelah kita cek, Kan tadi Bapak nyampaikan kan setelah ada pengecekan compare data ya, data dari Bapak, lalu ada data dari pihak KBN. Lalu setelah itu datang lagi pihak KBN ke Bapak, ke kantor Bapak. ya Lalu dia menyampaikan ada kesalahan dari pihak KBN dan ada PT Mahili ada kelebihan bayar 2 miliar. dia belum ngerti. Oh, belum Setelah ngerti. kita cek bukti-bukti kita, data-data kita, malahan uang kitanya lebih. Dia tadinya bawa tagihan dengan nilai 1 miliar lebih lah. 1 miliar lebih. Iya, saya cek. Oh, berarti ini uangnya udah masuk karena dibuktikan dengan data-data cek yang diterima. Tadinya dia itu datang-datang tuh menagih ke saya. Tapi setelah itu kita buktiin surat, terus di situ tagihan yang surat-surat info sudah jalan itu nggak ngirim di kerjaan kita nih. Tapi di situ PT Mahili enggak, ini saya coretin semua di depan dia lah. Jadi di sini ngirimnya kapan itu saya kan punya bukti semua. Berarti sampai saat ini yang terkait dengan kelebihan bayar itu dari pihak KBN nggak ada penyelesaian ya Pak ke Bapak? Ya, saya ke PT tagih, Mahili? karena kan waktu itu dia datang-datang 2 mobil nagih ke saya tagih Uber gimana kemarin kalau saya punya utang kan harus dibayar. Tapi setelah kita cek data, itu uangnya lebih. Kemarin ngomong motor-motor di rumah, di kantor. Baik Pak. Bapak selama ini melakukan pembayaran melalui mekanisme cek ya? Iya, Cek Bapak ini sesuai Pak nilainya 6 miliar yang Bapak punya datanya? lebih malah. Lebih. Nah, selama Bapak kasih cek ini
Apakah Bapak pernah dikonfirmasi sama pihak bank? Kayak contoh kayak tadi Pak Ipan Setanggang, oh bener nih, cek yang Bapak kasih sudah dicairkan. Jadi bank tuh kalau misalnya nilainya dari 100 ke atas, dikonfirmasi. Ada Pak, ada yang konfirmasi. Konfirmasi begini, Pak, Bapak ngeluarin nomor cek ini ya? Iya. Kalau udah iya ya udah. Tapi kalau misalnya oh enggak, ya nggak bisa. Jadi konfirmasi enggak nama ini yang nyairin si kasih enggak. Cuman Bapak ngeluarin cek nomor ini enggak ya? Itu biasanya dari bank mana Pak? Mandiri cabang mana? Cabang mana? Mandiri. Cabang mana Pak? Tahu Saya cabang? di Pelumpang. Oh cabang Pelumpang yang informasiin ke Bapak. Dilanjutkan yang mulia. Lanjut lagi. Pak Ipan sebentar. Pak Ipan kan tadi saksi bilang bahwa mulai pesan beton ke Pak Widodo itu dari tahun berapa? Saya 2016 sampai 2000 terakhir sama Pak Widodo 2018. 2018. Itu kan Pak Setelah itu saya 2019 tetap ke Palingan. Parina. Oke. Jadi dari setelah 2016 itu setiap tahun ya apa per tahun lah ya berapa kali gitu kan? Ya, Itu selama ini pernah nggak ditagih belum bayar setelah beton diterima dari pihak PT KBN? Hanya 2019 ini atau sebelum-sebelumnya pernah? yang ditagihkan itu antara transaksi 2016 sampai 18 saja yang ditagihkan. Ya, itu ditagihkannya itu yang nagih itu pas ketika tahun 2019 bukan? Betul. Nah, jadi selama ini dari 2016 clear aja nggak pernah ada apa setelah beton Bapak terima pernah nggak ditagih belum bayar nih gitu. Ya ditagih. Jadi misalnya begini, saya lakukan seperti saya keterangan tadi 2016-18 itu kan ke Pak Widodo. Iya. Jadi saya bikin PO itu nggak semuanya sesuai PO dikirim. Jadi tapi akhir tahun biasanya saya dengan Pak Widodo cross check, oh ada kekurangan, kita cross check ya benar, kita bayar di awal Januari seperti itu biasanya. Oh seperti itu biasanya. Jadi selama ini enggak maksud saya kalau yang 2019 itu kan Pak Ringan ya. Pak Ringan. Ada nggak tim lain selain Pak Widodo yang datang orang KBN datang nih, lu belum bayar nih? Yang ditagihkan sebelum gimana? Sebelum 2019? Oh nggak ada. Nggak ada. Ya hanya Pak Ringan aja yang datang waktu 2019. 2019. Jadi pembelian 2016, 2017, 18 itu clear semua nggak ada lagi. Di tahun itu maksud saya. Ya ditagih biasanya. Iya enggak. Nggak, maksudnya ditagih, pengertian ditagih itu maksudnya, oh ini belum bayar nih, gitu loh. Iya itu tadi Pak Widodo sendiri yang. Nah, coba Pak Widodo sendiri, bukan dari pihak KBN-nya ya? Bukan. Bukannya. Oke. Lanjut ke saksi Pak Dasuki. Pak Dasuki ini selama pesan ini pernah pakai PO nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada invoice tidak? Tidak. Tidak pernah. Pak Dasuki tahu nggak Pak Widodo kerja di PT KBN? Tahu. Tahu. Terus kalau tahu kenapa Bapak nggak pernah nanya invoice? Sudah saling percaya ya. Saling percaya. Jadi nggak pernah ada invoice ya. Waktu barang datang, ada nggak Bapak disuruh nulis PO manual dari pihak KBN? Yang nganterin beton itu Pak Widodo atau bukan? Bukan, supir. Supirnya. Bapak nggak disuruh tulis apa? Tulis PO apa? Karena kan saksi sebelumnya dari pihak KBN bilang kalau nggak ada PO biasanya dibawa manual. PO manual nih tulis berapa pesanannya. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi selama ini Bapak di tahun berapa ini? Oh. 6 miliar. Pak Dasuki. Mana Dasuki? Oh. Ini. Dari tahun berapa Bapak beli? 2014 2014 sampai 2019 nggak pernah bikin PO, Nggak pernah. nggak pernah dikasih invoice. Sudah. Telepon aja, Pak Widodo telepon. Pak, saya mau ada kerjaan. Saya kasih DP. Selama itu bertahun-tahun itu pernah nggak ada pihak KBN selain Pak Widodo ya nagih datang ke Bapak, Pak ini Bapak belum bayar ini selama dari tahun berapa tuh? 14. 2014 sampai 2018
Enggak pernah. Nggak pernah, jadi clear semua di situ. Setahun itu dari 14 itu clear, nggak ada tagihan, nggak ada bayar. apa ya, nggak ada yang nagih, Nunggak. Enggak ada. nunggak itu nggak ada ya. Clear baru tahun 2019 Baru ada datang itu. datang itu ya. Oke, oke ke Pak ini. Kalau pertanyaan saya sama sebenarnya, nggak jauh. Pakai PO nggak Pak? Enggak. Nggak, dari tahun berapa Bapak? 13. 2013. Pernah nggak kalau nggak ada PO itu di lapangan kan ada penyerahan barang tuh, Iya. bikin PO manual disuruh tulis Nggak ada. terus nggak ada sama sekali. Kita bukti pengiriman barang setelah kita dibuang semua, supir minta tanda tangan. Nah, itu surat jalan saya ambil satu, yang duanya dibawa supir. Oke, Bapak tahu Pak kalau Pak Widodo ini kerja di KBN? Tahu karena saya pertama berkunjung saya ketemunya dia Oh, berkunjung mana KBN maksudnya? di KBN itu yang di Marunda. Invoice Bapak terima? Terimanya itu setelah pengiriman barang berapa bulannya itu pun ya lambat, nggak tepat waktu untuk setoran laporan pajak. Laporan pajak. Nah, kalau Bapak, seingat Bapak nih waktu lihat invoice dari KBN, itu ada nggak cara bayar bagaimana? Apa? Nggak ada. Nggak ada. Isinya apa yang ada? Isinya yaitu data volume sama ini ada nilai, total nilai sama faktur pajak. Mekanisme pembayaran nggak ada di invoice itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Jadi yang penting dia kejar cek aja. Begitu ceknya diterima ya dikirim gitu aja. Oke. Dari tahun 2013 sampai 2019, dari tahun ke tahun Bapak ngeluarin cek pesan berarti kan waktu itu kan? Iya. Pernah nggak ditagih selain Pak Widodo dari KBN? Nggak ada. Malah saya yang Enggak. lagi. Malah saya Nggak sebelum Sebelum Bapak itu. lagi. nggak ada. Jadi selama ini nggak pernah ada orang datang nunggak ini Bapak Nggak ada, KBN? nggak ada. Nggak pernah. Selain Pak Widodo siapa lagi Bapak ketemu kayak KBN? Karyawan. Ya kalau karyawan paling supir-supir pengiriman barang. Super-super sama mengenai teknis barang aja ya. gitu Nggak aja. pernah ada dari pihak apa namanya dari pihak Penagih. penagih atau bagian keuangan atau Nggak gimana? ada, nggak ada. Nggak pernah. Tidak ada. Baru akhir tahun itu ya 2000 masalah itu ya. Itu masalah itu pun dia langsung datang tim bawa tagihan. Tagihan itu disangkanya kita masih punya utang loh. Malah saya itu nanyain sisa saya depositnya berapa pun malah bawa itu kan. Oke, kalau gitu saya adu data aja deh, saya minta waktu ya. Oke. Di situ sempat udah ini bayar ini udah ada bukti, oh ntar dulu gitu. Akhirnya di adu data, Adu data di bawahnya apa? Pihak KBN datanya apa Pak? ya kan saya punya ini Dari pihak KBN. Dari pihak KBN sehingga Bapak. bawa itu tagihan invoice. Invoice. Iya. Invoice itu nggak pernah sesuai yang pernah Bapak pegang atau gimana? Bapak kan beri invoice ya nanti. Ya sesuai yang dia bawa, kan kita punya bukti juga. Ah. Nah, begitu saya adu datanya, oh ini udah saya bayar semua, malah kita Semua bagian bayar. Oke, berarti baru tahun 2019 itu ya? Iya, dapat Yang 2 lagi mobil. Dari tahun 2013 sampai 14 Bapak nagih gitu ya, maksudnya Bapak pesen bayar gitu. Iya. Selama tahun itu nggak pernah ada tunggakan apa-apa gitu kan artinya? Dan malahan kita yang masih ada. Oke, baik, cukup yang mulia. Sedikit saja